Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داد من الزلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. له فررت حبيب الله حجته ومصدر الفوق والعرفان والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسيد الخلق شمس الحق متاسم محمد خير معصوم ومتاسم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah wa syukurillah. Hadza min fadli rabbi. Semua ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita buka pengajian dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, hati yang bersih, semangat untuk menuntut ilmu, selamat dunia dan akhirat. Kita hadiahkan Fatihah ini buat guru kita Ayahanda almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdullah Syafi'i dan Ibunda Hajah Siti Romlah. Mudah-mudahan insyaallah kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Kita semua yang hadir di sini mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, Fatihah kita hadiahkan juga untuk jemaah kita yang sudah meninggal dunia. Yang baru kemarin, insya Allah kita akan memasuki 40 hari kalau nggak salah. Ibu Hajah Lis itu meninggal dunia. Dia pernah haji dan umrah bersama kami. Ya. Tahunnya lupa Ustaz, ya, Ibu Hajah Lis Wartati. Nah itu meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kuburnya min raudhah min riyadil jannah. Kemudian keluarga-keluarga kita, orang tua kita semua yang sudah meninggal dunia, Allah kirimkan semuanya maghfirah, rahmat dan kuburnya min raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi menjelang siang kita berada di majelis ilmu Raudhah min riyadil jannah. Ada dua tempat yang paling mulia yang Allah senangi dan Nabi kita serukan untuk kita selalu berkumpul di dua tempat. Ada namanya majalis ilmu dan majalis zikir. Yang pertama adalah majelis ilmu. Seperti sekarang nih majelis ilmu. Kita duduk di sini adalah tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang kedua adalah majalis zikri. Majelis zikir yang selalu kita mengucapkan zikir terus, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu lisan lidahnya kita utarakan, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
itu adalah dua tempat yang paling disenangi oleh Allah, yaitu majalisul ilmi dan majalisul zikri. Ada dua. Mudah-mudahan kita hadirnya di sini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia yang dikasih panjang umur, sehat, tetapi lalai untuk menuntut ilmu. Banyak. Ya. Kenapa demikian? Karena Allah ulur semuanya. Allah kasih kesenangan buat mereka. Tetapi mereka lupa bahwa pada hari demi hari, waktu demi waktu, jam demi jam itu sangat berharga buat kita semua. Jadi jangan kita sia-siakan Allah kasih kesempatan sehat walafiat panjang umur, tapi kita lalai untuk mengingat Allah. Di sini kita adalah tempat untuk mengingat Allah. Nggak ada tempat selain di majalisul ilmi. Kita kumpul arisan nggak ada ngomongin kalau Allah, kalau Nabi. Mana ada? Mana ada kita berselawat di kafe, di restoran, pada bubar semuanya. Nggak ada. Hanya di sini doang, apalagi kita dengerin suaranya berdu semua semangat, makanya ganjelnya harus banyak. Ya, karena kita bersemangat. Kenapa? Satu tanda kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad adalah selawat dan salam kita diperbanyak. Jadi ada tanda cinta kepada Nabi, ada tanda-tandanya, Bu. Bukannya kagak. Kayak manusia dengan manusia ada tandanya, dia demen sama kita apa enggak? Emangnya nggak ada tandanya? Ada. Ya, apa Nabi kita juga ada tanda-tandanya. Yang pertama, wali syariati muta'ammidan, syariat yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad, kita junjung tinggi syariatnya. Kan syariat Islam tuh yang dikatakan ya'lu wa la yu'la alaihi, paling tinggi, nggak ada lagi di atas yang paling tinggi kecuali syariat Islam yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat apa lagi? Suruh perintah-perintah, rukun iman, rukun Islam yang ada di situ semua kita kerjakan. Itu sebagai pertanda cinta kita pada Nabi. Kemudian yang kedua, walinahyihi kana mutanahiyan. Apa yang dilarang oleh baginda Nabi kita Muhammad kita jauhin juga. Jadi misalnya Rasulullah tuh nggak suka berjudi, Rasulullah nggak mau riba, Rasulullah nggak mau jahat sama orang. Kita juga harus begitu mengikuti sebagai tanda cinta kita kepada Nabi. Kemudian yang ketiga tanda cintanya adalah wabis sholati wa taslim kana muksira. Selawat dan salam kita perbanyak. Makanya tadi kita berselawat enak, adem rasanya. Karena nanti itu kita mengharapkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Ada dua syafaat. Satu, syafaat dari Al-Quranul Karim. Itu di hari kiamat kita akan mengharapkan. Karena kenapa kita sering baca Quran, kita minta syafaat. Karena nanti kata Nabi dalam sebuah hadis, menjelma Quran itu menjadi makhluk yang akan menolong kita. Pada saat di hari kiamat tidak ada pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuma hanya dua syafaat. Syafaat yang pertama adalah syafaat Al-Quran. Kenapa demikian? Karena kita sering berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi Quran itu jangan disia-siain. Jangan kita simpen doang apa ngebul. Beli si Ustaz Quran cuma nggak pernah dibaca, jadinya masih begempeng. Lembarannya masih kaku-kaku. Karena kenapa? Saking nggak pernah dibaca. Nah, bagaimana kita dapat syafaat nanti di yaumil qiyamah? Baca aja selembar, 2 lembar, sesuai kemampuan kita, sesuai kesempatan kita. Allah kasih berapa lama? 365 hari dalam setahun, 30 hari dalam sebulan, 24 jam dalam sehari. Masa cuma sebentar doang kagak ada waktu? Maaf Ustaz, gak ada waktu, saya mau ngaji, pengajian. Bagus banget, cakep bener-bener. Padahal apa Ustaz? Fadilah kita hadir di majlis ilmu atau majlis zikir. Ada sebuah hadis baginda Nabi kita Muhammad bahwa lebih baik daripada kita melaksanakan sholat 1000 kali sholat sunnah. Berapa Bu? 1000. Emang mampu kita? 2 aju dijungkir balik. Gimana 1000?
Lebih baik lagi kita menengok orang sakit 1000 orang, emang sanggup? Kita baru nengokin 1 orang, 2 orang udah habis, udah gelap. Kenapa? Lama di jalan macet. Apalagi 1000. Berarti apa Ustaz? Fadilahnya kita duduk di majelis ilmu ini luar biasa. Kalau kita pahami, kalau kita jalani perintah Allah, perintah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi banyak Ustaz yang namanya fadilah-fadilah, banyak. Asal kita mau laksanain gampang. Duduk manis doang, dapat ilmu, dengerin doang. Kemudian 1 kita laksanain ilmu, 1 aja, nggak usah banyak-banyak. Itu fadilahnya luar biasa. Makanya kita jangan kecilin, jangan remehin. Pengajian begitu-begitu doang, orangnya begitu-begitu doang, tempatnya juga nggak bagus, nggak enak, nggak ada AC-nya. Ya, padahal apa? Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengamalkan 1 ilmu saja. Gak usah banyak-banyak, 1 ilmu doang yang akan bisa merubah hidup kita. Itu yang paling penting. Dibanding kita ngaji di tempat yang mentereng, gedung yang tinggi, tapi kita tidak jalanin itu ilmunya, percuma. Kagak ada artinya. Emang kita mau ngaji ngeliat tempatnya? Biar kita di tengah sawah juga Ustaz. Kalau kita ngaji enak di saung misalnya, biarin deh di saung. Tapi ada 1 ilmu yang akan bisa merubah hidup kita. Yang tadinya gak doyan ngaji jadi semangat. Yang tadi gak doyan baca Quran jadi semangat. Kenapa? Karena dia mendengar 1 ilmu dalam majelis ilmu yang dilaksanakan. Jadi boleh jadi yang biasa-biasa saja bisa merubah hidup kita. Mau kapan lagi kita rubah hidup kita? Umur kita lebih banyak yang udah lewat daripada yang di depannya. Mau kemana lagi kita? Mau ngumpet? Mau lari? Emang bisa lari? Jalan aja udah grepe-grepe. Gimana mau lari? Jadi sisa umur kita lebih dikit, lebih dikit. Makanya kita gunain buat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita sia-siain begitu saja. Karena kita yang punya kuasa waktu kita. Ya kan? Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu. Waktu itu berharga buat kita. Makanya orang-orang bule atau orang-orang Jepang mengatakan time is money. Karena dia di otaknya cuma duit. Orang Cina time is money. Duit, cuan. Nah kalau kita time is ngaji. Ya, baca Quran. Ya. Kalau duit kita kejar, kita bela-belain, belum tentu belain kita di yaumil kiamah, di padang mahsyar. Nggak ada habis-habisnya. Ustaz nggak sempet saya mau pergi haji, Ustaz saya nggak sempet pergi umroh. Padahal lo dikasih 365 hari, kurang apa tahu. Dikasih rezeki lebih dari harga yang ada umroh. Umroh apa duit sih cuma 32 juta, murah. Duitnya banyak, kontrakannya banyak, rumahnya banyak. Segitunya kita nggak mau keluar duit, murah begitu. Kenapa? Dibandingkan kita ngitung 30 juta untuk umroh, pahalanya jauh lebih besar daripada harga 30 juta. Jadi ibu bapak niatin, jangan kita lengah, jangan kita lalai. Yang ada kita kalau udah pengen punya duit, pengen kepengenan banget, giliran kita jalan aja udah susah. Belum lihat Ka'bah. Apalagi kita mau keliling Ka'bah. Ya kapan Ustaz? Kalau mau pergi nyusahin orang. Ya. Nah, jangan kayak gitu. Punya duit cukup untuk umroh, jangan saja. Gak usah nunggu tua, gak usah nunggu sehat, gak usah nunggu lawang. Yang gak ada nanti dihampiri kematian al-maut yang akan menjemput tanpa bilang-bilang. Emang ada yang kasih tahu sama malaikat maut? Tua muda, sehat, kuat,
Gak ada. Emang bisa dipilih-pilih apa malaikat maut? Gak ada. Makanya itu ibu dan bapak pergunakan waktu, jangan kita sia-siain. Orang ngajakin, ayo, dimana itu lebih baik dibandingkan kehidupan yang lain. Kita punya temannya banyak, tapi kita nggak nyuruh untuk kebaikan, percuma. Mending satu yang ngajakin kebaikan terus, ngingetin kita terus. Ayo ngaji yuk, ayo pergi yuk, ayo kesini yuk. Yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang dicari. Bukannya kita yang namanya cari teman banyak tapi membawa maksiat kepada Allah. Cuma ngajakin nge-mall aja, nongkrong aja pagi, siang, malam, nggak habis-habis. Sekali-sekali lah kita duduk di pengajian, majelis ilmu, kan tempat yang paling bagus disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini alhamdulillah kita selama 2 pertemuan 2 bulan nggak ketemu. Kenapa? Satu, yaitu kami melakukan perjalanan ibadah haji tahun 1445 Hijriah kemarin, 2024 tahun ini. Dan alhamdulillah, puji dan syukur kita banyak kepada Allah karena diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya umat Islam di seluruh dunia. Ya, Indonesia banyak, paling terbanyak di dunia. Ya, kita rombongan ada 3 tipe. Yang pertama haji reguler yang berangkatnya baru kemarin dan pulangnya juga belakangan, karena dia pada tahun ini 42 hari, agak lama. Ya, nah kemudian ada haji furodah 23 hari dan haji khusus 25 hari. Jadi ada 3 tipe pergi haji. Kalau haji furodah langsung berangkat tanpa nunggu. Ya. Kalau haji khusus nunggu 5 sampai 7 tahun. Kalau haji reguler itu 28 tahun. Jadi lama. Ya. Tapi alhamdulillah semua pada sehat, seger bugar. Yang paling tertua berangkat kemarin dari Lampung, umurnya 86 tahun, suaminya 84 tahun, istrinya. Tapi dia berdua kompak. Kenapa? Jualannya bertuntunan mulu. Jadi akhirnya dia sebagai simbol kemesraan buat bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Jadi kita kapan kira-kira bisa kita begitu? Contohnya seperti setia menua bersama. Jadi ini yang luar biasa, setia banget. Ya, karena toh karena dari Lampung jauh banget. Ya, nah itu luar biasa. Kemarin saya ngatur untuk haji furodah dan haji khusus dari konsorsium Ampuri dan Gohaj dari seluruh Indonesia. Kebanyakan dari Makassar, karena kalau orang Makassar itu kalau pergi haji number 1, the best. Itu dibela-belain. Nggak kalau orang Jakarta, kebanyakan sibuknya dunia. Ya, kalau orang Makassar dibela-belain. Pokoknya Ustaz itu adalah simbol pencapaian. Jadi makanya kemarin di haji khusus dan haji furodah itu orang Makassar dominan. Karena rombongan kita itu ada 300 orang. 300 orang dari seluruh Indonesia. Itu yang bawa. Saya kebetulan ditunjuk sebagai Amirul Hajj untuk rombongan Ampuri dan Gohaj sebanyak 6 bis. Nah itu banyak dari seluruh Indonesia, alhamdulillah diberi kesempatan lancar. Kemudian haji reguler kita 1 bis. Bu Min juga berangkat. Bu Hajamin mana Bu Hajamin? Nah Bu Hajamin kemarin berangkat dia, Ibu Hajah yang baru ya. Jadi yang luar biasa. Nah ini adalah pengalamannya Bu Hajah Mimin ya, Kusmini yang luar biasa nih. Udah pulang selamat, alhamdulillah. Jadi Bu Hajah. 28 tahun.
Ya. Kalau geriannya 12 tahun. Kalau sekarang 28 kalau kita baru mau daftar. Ya, jadi luar biasa banyak. Ya. Alhamdulillah kemarin karena ada pemberesan dari pelaksana ibadah haji bahwa visa haji yang diperkenankan adalah visa haji resmi. Jadi visa ziarah digeladah, dipulangin, dideportasi, didenda. Karena banyak orang Indonesia mengejar hajinya murah harganya. Kalau haji furoda kita kan memang dibanderol harganya 480 juta. Kemudian haji khusus itu dibanderol 380 juta. Tapi orang Indonesia kadang-kadang mau, wah pengen berangkat haji khusus tapi murah, 200-an juta. Nah itu kebanyakan visanya adalah visa ziarah yang ditangkap-tangkepin, yang digerebek semuanya. Karena orang Indonesia kadang-kadang murah sini murah, tapi lihat dulu visanya. Karena visa haji itu satu visa satu orang itu berharga 160 juta visanya doang. Maka kalau kita jualan 200-an juta, 250, 280 ya bisa, tapi bapak ibu visanya ziarah, siap-siap ditangkap, nggak boleh keluyuran. Ya, jadi makanya lebih aman visanya visa haji. Ya, makanya semua ditangkap, digerebek semua. Jadi kalau kita kemarin ke Masjidil Haram, semua jemaah harus menunjukkan kartu nusuknya. Jadi semua pintu Masjidil Haram dijaga marah. Kita tinggal ngasih dua. Kalau kita nggak punya nusuknya, berarti visa kita ziarah, visa kita multiple, visa kita adalah untuk umam, visa untuk ziarah, tidak boleh. Jadi itu langsung ditangkap. Oleh karenanya, alhamdulillah tahun kemarin untuk pelaksanaan ibadah haji Arafah, Muzdalifah, Mina semuanya lancar karena tidak ada yang pendatang gelap. Ya, itu jadi lancar banget tuh kemarin. Ya, alhamdulillah. Berkat doa ibu-ibu dan bapak-bapak semua, kami semua sudah kembali ke tanah air dengan selamat. Insya Allah bisa balik lagi tahun depan. Ajak umur sehat. Bapak sekalian, hari ini saya akan mengajarkan tentang fadilah zikir. Zikir ini adalah salah satu ibadah yang paling enteng. Gimana nggak enteng? Kita bisa zikir di mana aja. Nggak pada uduk juga kita bisa zikir. Daripada kita gibahin orang, tambahin dosa, kita udah dosanya udah banyak, tambahin lagi, makinan banyak. Mendingan kita zikir. Ya, apa zikir yang paling gampang, yang bisa harian kita bisa baca, kita zikir? Ada 5. Subhanallah, itu yang pertama. Walhamdulillah, yang kedua. Wala ilaha illallah, yang ketiga. Wallahu akbar, yang keempat. Yang kelima, wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Gampang nggak? 5 itu aja deh yang ibu bapak laksanain sebagai bentuk zikir, bertakarub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enteng laksanain, berat di timbangan. Enteng Ustaz, enteng orang mau zikir doang. Kalau baca Quran kan susah. Kalau kita bacanya salah, artinya salah. Kecuali kita jagoan, udah expert bacanya. Ya. Nah itu nggak masalah. Tetapi kalau kita khawatir, takut kita salah, yang pendek dipanjangin, panjang dipendekin, daripada tidak ada ibadah nilainya, kita mendingan zikir. Allah berzikirilah tatma'innul qulub. Dengan berzikir itu bisa mendatangkan ketenangan di dalam hati. Karena kenapa? Hati itu perlu dijaga. Ya, ada 10 kunci. Ya, ada 10 kunci ketenangan hati. Ya, dari manusia. Yang pertama, kalau kita kepengen tenang, jangan kita membenci orang. Jadi ngebenci jangan terlalu kelewat.
biasa aja, ya. Jadi nggak boleh. Benci nggak boleh ya. Bencinya benci tapi rindu. Kalau Rinto Harahap bilang benci tapi rindu. Kemudian yang kedua, kalau kita bikin tenang hati kita, yang kedua, tidak boleh banyak ngeluh. Ngeluh mulu. Gak punya duit cuma dikasih suami tipis amplopnya ngomel. Dari pagi ketemu pagi terus-terusan ngomel, kayak nyap-nyap, kayak makan kacang goreng yang habis. Kan kalau kita makan kacang goreng kan kita gak habis-habis, terus-terusan nyambung terus, gak ada syukurnya. Jadi kita gak boleh mengeluh. Makanya apa? Jangan kita fokus kepada orang, fokuslah kepada diri kita. Banyak kan manusia fokusin orang lain, lihat orang mulu. Tuh lihat tetangga tuh lihat temen tuh. Yang dilihat orang lain, bukan yang dilihat adalah diri kita. Kita harus fokus kepada diri kita, nggak boleh fokus kepada orang lain. Karena kenapa Ustaz? Karena mereka sudah ditentuin rezekinya oleh Allah. Gak bisa meskipun kita jualan sama, jualan gado-gado, yang satu laku, yang satu enggak. Jangan kita ngelihat teman kita lihat, oh ternyata kita nggak enak, banyak pelanggan yang pada lari. Kenapa emang? Karena kalau kita bikin gado-gado sambil ngomel-ngomel mulu, jadi pembelinya kabur semua, ya. Jadi kita nggak boleh ngeluh. Hidup kita jalanin dengan penuh kesyukuran. Karena kenapa? Kalau kita banyak bersyukur, Allah tambahkan kenikmatan-kenikmatannya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita pandai bersyukur, insya Allah Allah kasih. Jadi mau boleh kita gak banyak bersyukur, syukurin aja udah, jangan kita fokus ke orang lain, fokus ke diri kita. Kemudian yang ketiga, hidup penuh dengan qanaah, menerima. Adanya begini udah, jangan cari yang begitu. Kan kita banyak kan begitu ya. Misalnya kita mau makan nih, di depan kita tempe, nyarinya ayam. Jangan dicari yang kagak ada, dinikmati yang di depan mata. Kebanyakan orang cari-cari aja yang lain, ya, nyari yang inilah, yang itu. Dia cari steak lah, cari pizza lah, ya kan? Ya carinya yang udah di depan mata, itu kalian aja semuanya. Bismillah, ya. Itu menjadi obat energi buat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, bisa kita menjadi tenang hati kita. Yang keempat adalah berbaik sangka kepada Allah dan manusia. Husnuzon. Jadi jangan suuzon. Di manusia tuh kadang-kadang kebanyakan suuzon sama orang udah kagak datang, mungkin dia benci kali sama gue. Jangan. Kita husnuzon aja, mungkin dia lagi sibuk, ya. Nah itu yang paling kita harus jaga. Karena kalau kita berbaik sangka, insya Allah tenang hati kita. Coba kalau kita nggak baik sangka, hati kita jadi bekarat. Betul nggak? Bekarat. Makanya kata Nabi, ala fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wahiyal qalb. Di dalam jiwa manusia ada segumpal daging, ya, yaitu hati. Apabila rusak hatinya, maka rusak semuanya. Jadi hatinya rusak, akhirnya cemberut, cembetut aja, merengut aja, ya, maunya marah terus, ya. Nah, jika juga sebaliknya, jika baik hatinya, maka baik amalnya.
pengen nggak kayak gitu? Jadi silakan Ibu. Jadi kalau kita kepengen baik, hati kita kudu benahin dulu. Ya, karena memang kenapa Pak Ustadz? Di alam kubur itu kebanyakan manusia itu disiksa karena toharoh, istinjanya nggak benar. Makanya kita umat Islam kudu benar, nggak bersihin semua dari hadas besar dan hadas kecil. Pernah Rasulullah SAW berjalan bersama sahabat, kemudian ada suara tangis di kubur. Kemudian Rasulullah berdiam. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa Rasulullah diam?" Karena Rasulullah mendengar jeritan orang yang disiksa dalam kubur. Kenapa sebab? Karena istinjanya nggak beres. Itu kebanyakan. Untuk makanya umat Islam Indonesia, terutama di Indonesia ini, toilet-toilet umumnya mereka ada air yang mengalir. Kalau ketika pergi ke Amerika, ke Australia, ke Jepang, itu jarang yang punya ada air yang mengalir untuk istinja. Di Australia nggak ada, tisu doang. Emang enak tisu? Ya, jadi kita bekalin kemana-mana botol kosong. Jadi sebelum kita masuk ke toilet umum, kita isi dulu di wastafel. Kemudian langsung kita ke kamar kecilnya, baru kita gunain untuk membersihkan. Itu kalau kita datang ke Amerika, ke Australia, dan ke beberapa negara seperti di Jepang. Ya, nah itu kenapa? Ustaz, karena dia itu tidak mengenal namanya kebersihan istinja. Karena kita pakai sholat, kan kita sholat 5 waktu. Kalau dia mereka nggak ada sholat-sholatnya. Nah itulah maka itu dosa yang paling banyak. Kemudian kedua, dosa apa yang paling banyak manusia kerjakan di dunia? Yaitu dosa lisannya, lidahnya ini nggak bisa dijaga. Makanya kita punya lisan, lidah kita jaga. Karena kenapa? Banyak manusia yang disiksa karena lidahnya di dunia sembarangan ngomong. Jadi kita nggak boleh sembarang ngomong hidup di dunia. Ya, gibah lah, ngadu domba lah, ya, hasut lah, hasad lah, semua pekerjaan yang diiringi dengan lidah itu banyak manusia yang disiksa. Ya. Silakan. Nah inilah yang harus kita pelihara. Jangan sampai kita disiksa di alam dunia. Kenapa? Sebab lidah kita nggak bisa jalan. Ya. Oleh karenanya apa? Oleh karenanya nanti jadi inilah yang membuat kita harus menyadari bahwa lidah harus kita pelihara. Ya, jangan sampai, makanya Rasulullah bilang al-lisan kasayf, seperti pedang. Tajam, lebih tajam daripada pedang. Jadi orang bisa sakit hati karena lidah, bukan karena tajamnya pedang. Kalah tajamnya pedang dengan tajamnya lidah. Oleh karenanya kita harus pelihara. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kelima, kita harus banyak senyum. Senyum ya, murah senyum. Karena senyum itu adalah sedekah. Ya. Jadi kita kudu banyak senyum, tapi jangan banyak ketawa. Terlalu banyak ketawa, senyum aja. Ya, itu bikin tenang hati kita. Nggak boleh cemberut.
Ya, kayak dompet tanggung bulan. Sian deh lo. Ya. Senyum aja udah. Ya. Kemudian yang keenam, kalau kita kepengen hati kita tenang, yaitu kita kudu banyak memberi. Banyak sedekah. Jangan pelit. Kalau pelit, ba'idu minan nas, jauh dari manusia. Al-bakhil wa huwa ba'idu minan nas, ba'idu minan nar wa qaribu minan nar. Ba'idu minan nas, jauh sama manusia. Manusia gak suka orang yang bakhil, yang pelit. Kemudian ba'idu minallah, Allah juga gak suka, jauh sama Allah. Wa qaribu minan nar, dekat kepada neraka. Na'udzubillah min. Jangan deh, pokoknya tahabu tahadu, saling cinta, saling memberi. Jadi jangan kita diberi mulu, memberinya kagak. Sekali-sekali boleh Ustaz, sekali-sekali boleh. Ya. Jadi sedekah itu adalah amalan yang paling disukai Allah. Makanya manusia yang meninggal wafat di dalam kubur ada 4 yang bisa menerangi kubur manusia. Apa itu yang pertama? Sedekah. Jadi sedekah itu kalau ditanya orang yang sudah mati, maka dia jika dikembalikan dia hidup, fa'asaddaqa, dia kepengen banyak bersedekah. Sedekah, sedekah, sedekah. Itu yang dipenginin orang yang sudah meninggal dunia. Jadi pertama adalah yang bisa menerangi kubur adalah perbanyak sedekah. Yang kedua, jaga sholatnya, jangan sampai tinggal, supaya kuburnya nanti kita kalau di kuburan diterangin sama Allah. Jadi sholat jangan tinggal deh, kalau perlu ditambahin sholat-sholat sunnah. Apa sholat yang tidak pernah ditinggal oleh baginda Rasulullah, meskipun dia lagi safar, lagi sibuk, lagi sakit, lagi sehat? Ada 2 sholat sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah sholat sunat witir. Jadi kita biasain witir ya Bu, Bapak, tiap hari. Ya, 1 atau 3 rakaat. Ya, sebelum kita terpejam mata kita terpejam, ya jangan orok-orok aja udah langsung. Ya, yang kedua apa? Qobliyah subuh. Jadi 2 sholat yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah dalam kondisi apapun. Baik itu dari dalam keadaan safar, perjalanan, kemudian sakit Rasulullah, sehat Rasulullah, sibuk. Cuma 2. Witir, ganjil 1 atau 3 rakaat. Kemudian 2 rakaat qobliyah subuh. Itu yang luar biasa. Makanya qobliyah subuh kalau kita laksanain 2 rakaat itu adalah lebih baik dari dunia beserta isinya. Ya Allah, isinya banyak banget. Kita aja kagak sanggup ngitungnya dunia. Jadi cuma begitu yang luar biasa. Makanya ibu bapak bertekad jangan sampai tinggalkan. Kita kan adalah panutan kita Rasulullah. Siapa lagi? Karena dia adalah manusia pilihan Allah yang luar biasa, ya, yang diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul pilihan, sebagai pemimpin daripada para nabi. Dia kan pemimpin para nabi. Dalam sebuah hadis Jami'us Shaghir dikatakan, ati babal jannah, aku datang ke pintu surga. Fastaftihu, aku minta bukakan pintu surga oleh malaikat Ridwan yang menjaga. Man anta, siapa engkau?
Ana Muhammad, saya Muhammad. Bika umirtu alla aftah di ahadin qabli. Aku tidak akan bukakan pintu surga ini kecuali engkau yang akan masuk ke dalamnya. Jadi yang pertama kali totok pintu surga yang masuk itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Karena dia adalah pemimpin Nabi dan Rasul. Kita di belakangnya insya Allah. Tuh yang paling top. Jadi kita cinta dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi suka memberi itu paling penting. Ya. Kemudian yang ketiga tadi, yang pertama adalah sedekah, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah baca Quran. Kalau kita kepingin diterangin di alam kubur kita, baca Quran daripada baca majalah nggak ada guna. Ya, nonton TV sinetron nggak ada gunanya. Ya, jadi itu yang dilihat. Nah, jadi baca Quran itu adalah satu-satunya bacaan yang bernilai ibadah. Selain itu gak ada. Karena satu huruf Allah kasih kebaikan adalah 10 hasanah. Satu huruf doang. Alif, lam, mim, kan 3 huruf. Berarti 30 hasanah kebaikan yang kita telah kantongi pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana kita baca? Alif lam mim, dzalika kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Hitung aja sendiri berapa huruf. Nah, itu pahala yang kita baca. Makanya kita sering baca Quran. Paling enak kapan Ustaz? Subuh enaknya. Kalau Ustaz sih senangnya subuh baca. Jadi sambil kita menunggu waktu subuh, setelah kita tahajudan, kita baca istighfar dan baca Quran. Selembar boleh, 2 lembar boleh, tergantung kita sempatnya aja. Ya, karena ada sebuah hadis baginda Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an lil ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, kata Rasulullah. Niscaya nanti di hari kiamat menjelma menjadi makhluknya Allah, membela bagi manusia yang sering membacanya Al-Quran. Maka kita jangan lalai, kita harus sering berinteraksi dengan Quran. Karena Quran udah bagus-bagus, apalagi buatan Madinah, bacanya enak, tulisannya cakep, ya, dibacanya enak, gitu. Ya, nah, apalagi yang pernah pergi haji atau pergi umroh kan pernah ngerasain itu yang namanya Quran yang buatan percetakan Madinah, lain, luar biasa. Jadi itulah yang ketiga, yaitu sering baca Quran. Kemudian yang keempat, tadi yang pertama sedekah, kedua sholat, 3 baca Quran, yang keempat apa? Zikrullah, berzikir kepada Allah. Jadi zikir itu juga menerangi alam kubur, yang keempat. Jadi makanya saya mengajarkan hari ini untuk kita banyak-banyak berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah aliyil azim. Gak perlu contekan lagi, sambil bengong juga nyender, ada pisang goreng sama kopi, nikmat banget, ya, seger banget. Kenapa? Zikir yang kita baca meskipun enteng bacanya tapi berat di timbangan, pahalanya luar biasa. Makanya kita kudu banyak zikir. Daripada gibahin orang, lebih baik itu tuh tetangga begitu paranin, ada yang tukang ngegosip lagi, terus berjam-jam terus ngegosip. Bukan nambah pahala tapi nambah dosa. Ya, jadi jangan begitu. Kita berubah deh, ya. Kemudian yang berikutnya lagi, tadi suka memberi udah. Yang ketujuh, berdoa dengan tulus ikhlas. Jadi ibu bapak kalau berdoa harus ikhlas, tulus. Gak boleh ada embel-embelnya. Pokoknya kalau kita berdoa minta sama Allah tulus aja.
Terserah Allah yang akan mengabulkan mau kapanpun, karena doa itu semua diijabah oleh Allah. Ada doa yang dikasih pada saat di dunia, ada yang disimpan di akhirat. Jangan kita putus asa, walatai asu min rahmatillah. Jangan kita putus asa atas rahmat Allah. Ya Allah, gue hidup gue susah banget, kapan gue bisa punya duit? Tiba-tiba Allah gak ngasih duit kita, susah terus hidup kita. Nah, berarti ada segala sesuatu yang kurang dari diri kita. Kenapa? Karena kita tidak memprioritaskan Allah di atas segala-galanya. Kalau kita kepengen hidup senang, berarti kita harus prioritasin Allah yang pertama di atas segala-galanya. Nih, hayalah sholat, masih ringkuk tidur. Nah, gimana kita diprioritasin Allah? Boro-boro dapat duit, piti tidak ada. Awak menganggung. Ya, kok piti nganggung? Jadi itu yang kuncinya. Jadi kalau ibu bapak kepingin dirubah hidup kita sama Allah, prioritasin Allah nomor 1. Jangan segala-galanya bisa diselingin urusan dunia. Udah, ayolah sholat, tinggalin deh semuanya. Sayur asam lagi ngegodok, matiin dulu. Kita mau sholat dulu. Ya, ini enggak. Nanggung. Itu nyicip lagi, nambah lagi makannya. Akhirnya tinggalan, ya. Nah ini naudzubillah min. Jangan gitu, sekarang kita rubah. Kalau kita kepengen dirubah nasib kita oleh Allah, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disayang oleh Allah. Ta'araf ilallah fi raha ya'rifka bisyiddah. Kenali Allah saat senang dan susah. Jangan susah doang lu pengen berdoa dekat sama Allah, dan senang lupa. Dikasih mobil buat jalan-jalan doang, ngaji kagak mau. Dikasih motor apalagi? Ya, ogah. Jadi kalau bisa apa yang kita miliki semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu yang cakep. Biarin deh Ustaz, kita nggak punya kendaraan, punyanya cuma jalan kaki. Ya udah, punya kaki kita udah jalan. Ya. Semakin banyak kita langkah, semakin besar pahalanya dari Allah. Itu yang mencapainya karena Allah. Baru kita diperhatiin, baru cakap. Kemudian yang ke-8, tidak boleh kita saling dengki dan iri kepada manusia. Nah, kita kadang-kadang sama manusia, sama teman kita selalu kita ngiri. Ustaz, dia masih banyak bererat. Dia angkat tangan aja semua keroncongan sampai ke bawah. Ya. Padahal ngeri juga, kita mau jalan bermaling, jambret, diikuti, malah nggak tenang. Nah udah biarin aja, mau dari rezekinya begitu, ya udah masing-masing ada rezeki. Ya, jadi kita nggak boleh ngiri, nggak boleh silau orang, biarin. Allah yang sudah tentuin rezeki masing-masing. Ya, nggak boleh kita iri dengki. Karena dengan iri dengki kita nggak bikin tenang hati kita. Ngeganjel aja kayak pintu diganjel. Jadi kita mau nutup, bor-bor mengunci. Orang keganjel. Ya, nah itu ibu kudu pelihara. Jangan banyak dengki dan iri di hati. Yang kemudian yang ke-9, mudah memaafkan orang lain. Ini kadang-kadang suka berat nih. Ucapin gampang Ustaz, kayak tahu, lembek, enak. Tapi laksanainnya luar biasa. Makanya kita diajarin sama Allah, Allah suka banget sebagai orang yang pemaaf. Ya, maafin aja dulu deh. Ya, kalau nggak gitu hati kita masih nyangkep aja. Kalau orang Betawi bilang nyangket, saban ketemu nyangket. Kenapa nyangket? Karena dia kayak orang ngeganjel hatinya, nggak bisa plong, nggak memaafkan. Makanya pas hari raya Idul Fitri halal bihalal, semuanya namanya harus plong, namanya halal bihalal, menghalalkan semua segala hal-hal yang diharamkan. Itu pada halal bihalal. Ini cuma halal bihalal, cuma pengen makan ketupatnya doang. Tapi nggak ngerti hakikatnya apa namanya halal bihalal. Yang nyangkat-nyangkat hilang,
Yang ganjel-ganjel ngeplong, itu namanya halal bihalal. Kembali lagi dari nol. Kayak kalau kita isi bensin, Pak, lihat Pak, nih nol, dari nol ya Pak. Tuh, jadi semuanya digituin meterannya. Kalau nggak gitu kita ngeganjel mulu, ngejapluk aja. Ya, nah itu kan ribet. Udahlah, namanya udah berlalu, semuanya kita maafin aja udah, biarin nggak apa-apa. Kalau nggak ada habis-habisnya gitu. Ya. Kemudian yang 10, yang terakhir adalah kita kudu menghindari permusuhan. Jadi jangan sampai ada permusuhan. Kalau ada permusuhan kita nggak tenang hati kita. Mau ngaji salah, mau keluar rumah salah. Kenapa Mak? Musuhnya banyak. Kenapa Mak? Udah banget bermusuhan. Nah itu kalau bisa kita hindarin. Ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, zikir ini luar biasa. Banyak sekali manfaat-manfaat. Antara lain apa manfaatnya kita banyak zikir? Mengusir setan di dalam tubuh kita. Manfaat zikir yang pertama adalah mengusir setan. Karena di dalam diri kita banyak setannya. Iblis. Jadi harus kita banyakin zikir. Supaya kenapa? Kelakuan kita tidak mirip dengan setan. Karena manusia banyak yang kayak setan. Ya, jadi banyakin zikir deh supaya keluar gitu. Makanya ada orang yang kerasukan setan yang harus diru'yah lah segala rupa lah. Kenapa Mah? Karena nggak berzikir jadi setan bisa gampang masuk. Kemudian yang kedua, manfaat zikir, mendapatkan keredoan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ridho Allah. Kenapa? Kita banyakin zikir. Zikir itu ibaratnya senjata buat kita yang melindungi kita. Jadi kita jangan sampai sekali segala macam bisa masuk ke dalam yang hal-hal yang buruk buat diri kita. Ya. Kemudian yang ketiga, manfaat zikir adalah menghilangkan kegelisahan dan gundah gulana dalam hati. Karena manusia kadang-kadang resah, gelisah, gundah gulana, keblingsatan, ya, nggak tenang. Kenapa? Zikirnya kurang. Kudu zikir. Kalau mau ngaji anteng, duduk. Kenapa? Karena sering zikir, jadi anteng. Ini enggak, ngaji kayak orang burung dalam sangkar, gelisah. Gimana ada keluar, gue lolos nih. Jangan kayak gitu, anteng aja udah, istiqomah. Ya, jadi jangan kita tempatnya kita lihat itu baik, tetapi kita nggak baik untuk kita lakukan. Di masjid nggak bisa anteng berlama-lama, gelisah, pengen keluar mulu. Padahal tempat iktikaf, ya, kita yang anteng aja, biar aman. Banyakin zikir. Yang keempat, apa manfaat zikir? Mendatangkan kegembiraan, kesenangan dan kebahagiaan dalam hati. Jadi kalau kita kepengen bahagia, senang, banyakin zikir. Ya, insya Allah kita tambah senang hidup kita. Kemudian apa lagi yang kelima? Memperkuat jantung di dalam tubuh kita. Jantung kan kita tak 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 gitu kan. Nah, detak jantung itu bisa kuat kalau kita
kita banyakin zikir. Dia lebih teratur. Kan kita nggak boleh, jantung kita kecepatan nggak boleh, kelambatan nggak boleh. Makanya ada periksa EKG. Kalau kita mau pergi haji, jantung dulu diperiksa. Kecepatan salah, kelambatan salah. Jadi harus, makanya bagaimana Ustaz supaya sehat? Banyakin zikir supaya jantung kita, irama kita normal. Ya, jadi itu sebetulnya obatnya. Kalau orang yang jantungnya kecepatan juga ngeri juga. Ngos-ngosan, kayak kita lari, jantung kerja kita kan cepat. Tapi kita lihat umur juga, umur 50-60 main badminton, main futsal, main tenis lapangan, kojor bisa. Kenapa? Jantungnya kerjanya terlalu keras. Jadi nggak boleh kita, yang sedang-sedang aja, yang tipis-tipis doang. Hanya buat keringat-keringat, jogging Ustaz, jalan pagi. Nah kebanyakan kita Indonesia pada males jalannya, makanya tawaf sa'i pada kagak kuat. Kenapa? Habis subuh sarapan tidur. Ya, nah kalau dibawa ibadah nggak kuat Ustaz tawaf sa'i. Tapi kalau dia biasa disiplin, habis subuh jalan jogging 1 jam aja, nggak usah lama-lama. Biasain. Tawaf sa'inya kuat insya Allah. Karena orang pergi haji itu fisik semua. Orang umroh fisik juga sama. Makanya biasain jalan pagi. Jogging apalagi goa. Tapi jogging gak boleh gosip, banyakin dosa. Ya. Nah itu penting buat kita. Ya. Kemudian yang keenam, apa manfaat zikir? Mencerahkan wajah dan hati kita. Cerah wajah itu. Kalau kebanyakan zikir, gimana enggak? Kita zikir mulu, cerahlah. Ya, bukannya karena facial, bukannya karena skincare, tapi adalah kita banyakin zikir. Kalau skincare, wah kayain orang yang punya usaha skincare. Ya. Nah, supaya wajah cerah gimana Ustaz? Wajahnya ya udah banyakin zikir aja. Ya. Dan hati kita jadi cerah. Kemudian yang ketujuh, manfaat zikir yaitu melancarkan rezeki kita. Jadi rezeki kita lancar. Dagang sambil zikir. Bukan cari penglaris, tetapi adalah zikir. Kita kebanyakan berhubungan sama orang pinter, supaya laku keras gimana? Kedukun. Nggak boleh. Syirik. Banyakin zikir aja supaya rezekinya lancar. Kemudian yang ke-8, mendatangkan kewibawaan karena manisnya iman. Jadi kalau kita udah banyak zikir, rasanya kita manis banget iman kita. Ya, itu yang paling penting. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita sambung lagi tentang masalah haji. Zikir udah ya. Haji dan umroh itu adalah ibadah seperti layaknya jihad fisabilillah. Makanya orang yang berhaji atau yang berumrah, jika meninggal dia tidak perlu harus dikafanin, dimandiin, langsung dikuburin juga boleh. Karena dia seperti mati syahid jihad di jalan Allah. Kita kepengen adalah haji atau umroh kita mabrur. Mabrur itu apa sih Pak Ustadz? Mabrur itu adalah ziyadatul khair. Ziyadatul khair fi ta'atillah. Bertambah kebaikan kita untuk taat kepada Allah. Itu haji mabrur atau umroh yang mabrur. Jadi mabrur itu bukan dilihat
dinilai oleh kita, tetapi kita lihat ketaatannya. Kalau dia bertambah ketaatannya, maka dia tandanya haji mabrur. Ziyadatu fil khair fi taatillah. Tambah kebaikan untuk taat kepada Allah. Yang tadinya kurang taat, tambah taatnya. Yang tadi gak suka sholat, doyan sholatnya. Yang tadi ogah baca Quran, tambah giat baca Qurannya. Yang tadinya pelit, jadi murah untuk bersedekah. Itu adalah tanda-tanda haji mabrur atau umroh yang mabrur. Ada hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang pertama adalah tanda haji mabrur, kata Nabi, adalah thayyibul kalam, santun dalam bertutur kata. Jadi nggak boleh nyablak. Dia jadi hajah, nggak boleh nyablak. Mulutnya asal bunyi doang. Asbun. Kalau dia asal bunyi doang sembarangan, berarti dia belum termasuk tanda-tanda haji mabrur yang Rasulullah terangkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Yang pertama adalah thayyibul kalam, santun dalam bertutur kata. Gak boleh ngomong sembarangan, gak boleh berkata-kata segala macam. Ya. Kemudian yang kedua, ifsya'us salam. Yang kedua adalah menebarkan kedamaian. Gak boleh adu domba orang, hasut sana hasut sini, yang menyebabkan orang jadi berantem, yang menyebabkan orang jadi terluka, timbul permusuhan. Maka itu adalah belum termasuk haji mabrur. Makanya kita harus ifsya'us salam, menebarkan kedamaian. Enak kan kalau kita damai, sejuk, ya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, it'amut ta'am, mengenyangkan orang yang lapar. Jiwa peduli sosialnya tinggi. Jadi Bapak Ibu kalau habis pulang haji supaya mabrur, banyakin sedekah. It'amut ta'am, kasih makan orang yang lapar. Sedekah Jumat Ustaz, bikin nasi kotak, bagi-bagiin. Sedekah hari Ahad, kasih. Sedekah orang buka puasa iftar, bikinin. Gue bisa bikinin cuma biji salak Ustaz, ya udah bikin. Cuma pulung-pulung doang, bejek-bejek, lempar. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Paling doyan banget tuh Ustaz biji salak. Bikinnya bukannya gampang, cuma bejek-bejek terus bundar-bundar langsung dicemplungin di air mendidih. Ya kan? Kasih gula Jawa, lemparin santan, jadi biji salak. Ya? Taruhin di gelas, kita bagi-bagiin orang buka puasa. Itu adalah bagian dari tanda haji mabrur. Ini nggak boleh kita pelit, harus banyak sedekahnya. Makanya itu bagian tanda haji mabrur. Kepedulian sosialnya harus tinggi. Ya, buka puasa Ustaz, kasih deh orang yang lewat, bikin nasi uduk doang. Bikin di rice cooker, cemplungin itu garam, cemplungin lagi kelapa santan. Nasi beras, godok deh, jadi nasi. Benar nggak? Kalau saya mau tahu begitu, ya, karena udah kenyang makan apa kenyang makan? Nah, ibu bapak sedekah boleh nggak apa? Semampu ibu bapak, nggak harus pusing. Ustaz harus beli KFC, kan mahal. Kalau kita duitnya banyak nggak apa-apa, lebih baik, lebih bagus. Kalau kita punya duit, kalau kita nggak punya duit sesuai, kita bersedekah dengan kemampuan kita. Nggak ada yang dipaksa-paksa. Yang penting ikhlas. Bukan kita KFC kita hanya pakai ini, hanya timbulnya bukannya sedekah, jadi jatuhnya ria. Semampu kita aja nasi uduk, tempe goreng, ayam goreng. Potong ayam, potong berapa? 12, potong 20. Jadi
Modal nggak apa-apa, semampu kita begitu, yang penting kebagian orang buka puasa. Kenapa Ustaz? Supaya kita mendapatkan umroh dan haji mabrur. Makanya orang kalau coba lihat buka puasa di Arab, berebutan mencari sedekah, pahala. Kita duduk sini, ditarik lagi ke sono lagi, kesini lagi, ditarik lagi ke sono. Jadi kenyang kita makan juga. Kemarin kita bulan puasa, ditarik ke sono lagi, duduk sini, ditarik lagi ke sini. Jadi kita laku untuk mencicipi sedekahnya orang berlomba-lomba. Ya, itu makanya luar biasa barokahnya Ramadan. Ya, tempat kita untuk mencari sedekah. Afdhalus sedekah di Ramadan. Banyak orang sedekah di Ramadan. Ya, jadi Ibu Bapak boleh, kita nggak harus ke Mekah sedekahnya. Di sini juga nggak apa-apa di sedekah. Di Depok boleh, di Depok. Ya, tinggal bagi-bagiin orang yang lewat. Udah, cuma bikin 10 bungkus Ustaz. Ya udah 10 deh. Yang nggak ada ya udah gigit jari, udah nggak apa-apa. Habis ada cuma 10 doang. Ya, jadi sesuai kemampuan kita. Ya. Kemudian ada janji Allah. Ya, janji Allah kepada jemaah yang mendapatkan haji mabrur atau umroh yang mabrur. Yang pertama adalah jemaah taat secara totalitas dan akan disucikan dari segala noda dan dosa. Wa man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a qauladatu ummu. Siapa yang berhaji tidak melakukan berkata kotor, tidak berlaku fasik, dosa, maka akan dikembalikan suci seperti layaknya keluar dari perut ibu kita. Jadi ada hadis Rasulullah mengatakan, wa man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a qauladatu ummuhu. Siapa yang berhaji atau berumrah tidak melakukan berkata kotor, tidak berlaku fasik, kembali ke kampungnya adalah suci sebagian saat dia dilahirkan dari ibunya. Ini hadis Bukhari dan Muslim, berarti hadis sahih. Jadi ibu bapak kalau pergi haji dan umrah kudu bisa jaga lidah kita, mulut kita, perilaku kita, karena kita kepengen mabrur. Ya. Kemudian yang kedua, umroh ke umroh yang lain menghapus dosa. Al-umrah ilal umrah laisa kafaratun lima bainahuma al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Umroh yang satu kepada umroh yang lain berikutnya itu adalah menghapus dosa. Jadi ibu kalau bapak pergi haji atau pergi umroh, kita kerjain umroh nih. Terus berikutnya umroh berikutnya lagi, kita kan umroh kedua, umroh ketiga dan seterusnya. Berarti antara umroh satu dengan umroh yang lain itu jedanya adalah menghapus dosa kita. Makanya orang kalau pergi haji pergi umroh itu dia kembali mendapat haji mabrur, dia bisa jaga lisannya, kemudian dia bisa tidak melakukan hal-hal yang dosa, kembali seperti baru lahir dari perut ibunya masing-masing. Jadi luar biasa. Kemudian yang ketiga, haji itu menghapus dosa yang pernah dilakukan. Jadi kenapa orang pergi haji? Taubat, minta taubatnya di sana. Kita pergi haji, taubat. Astagfirullahaladzim. Kita kan begitu. Kemarin kita makin bagus untuk pelaksanaan wukufnya karena tendanya makin cakep. Ya, tendanya bagus, reguler dikasih kasur. Kalau dulu kan geletakan. Sekarang dikasih kasur. Ya, kasih kasur,
Meskipun kasurnya itu kasurnya busa, lumayan deh buat selonjor-selonjoran. Kalau zaman dulu saya tahun 93, 94 itu kita susah. Karena kenapa? Lantainya itu bukan semen, diplur. Jadi batu, kalau batunya lagi tanjakan ke atas, jadi perut kita nonjol ke atas. Nonjolnya kenapa Ustaz? Bukan nonjol perut kita buncit atau busuk, tapi di bawahnya itu adalah nggak rata batunya. Diplur itu semenjak tahun 2000. 2000 itu sudah mulai diplur di Arafah. Jadi diplur itu dikasih semen, diratain. Kalau zaman dulu tuh ya Allah, bener-bener berjuang. AC kagak ada, tenda juga kayak tenda pramuka, debunya bertumpuk-tumpuk. Kalau dikenain angin, langsung debunya kena kita bertebaran. Jadi berasa bener luar biasa perjuangan orang pergi haji tahun 90-an. Tahun 2000-an sudah diplur. Tapi kemarin 2024 bagus, regulernya dikasih busa, kasih bantal. Dulu kita bantalnya kagak ada, cuma dikasih tas kita doang. Bisa keceklak leher kita. Ya, nah sekarang udah dikasih. Kalau haji khusus itu dikasih tempat tidur yang bisa ada pijitnya. Kemarin tuh dikasih tempat tidur yang ada pijitnya. Jadi pijitnya udah sentral, kasih listrik, bergerak semuanya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Jadi kita sambil tidur, sambil dipijitin sama kasur kita sendiri. Nah berjejer semua, itu dikasih bantal, bantalnya empuk banget, selimutnya juga lumayan tebel. Kemudian dikasih payung, dikasih apalagi hand sanitizer, sabun-sabun, sikat gigi dikasih semua, satu komplit gitu. Itu haji khusus. Nah itu nikmatnya. Nah kalau reguler semua makannya per box, dikasih box makan pagi, makan siang, makan malam. Tapi kalau haji khusus itu prasmanan, sesukanya lo mau nambah berapa kali, perut gedenya berapapun boleh masukin makanan semuanya. Jadi dari makanan dingin sampai makanan hangat. Jadi makanan hangat, makanan dingin, ice cream itu menjadi idolanya pada saat wukuf dan pada saat di Mina. Jadi karena panas, kemarin sampai derajatnya 51 derajat, itu bisa dinginin pakai ice creamnya. Jadi sesuka ice cream rasa apa, berapa kali bolak-balik nggak apa-apa. Ya, hilangin panasnya. Nah kemudian kita mau makan, minum jus, sedingin-dinginnya semua disediakan. Ya, jadi itu memang seperti itu. Dan kamar mandinya alhamdulillah lebih bagus karena sudah dikeramikin semuanya. Dan showernya juga bagus. Dan dibedain antara yang ke kloset dan dengan yang mau mandi. Dulu kan kita dicampur jadi satu. Nah kalau sekarang reguler maupun yang khusus dipisah. Yang mandi-mandi, yang mau ke belakang kloset beda. Zaman dulu kan dicampur aduk, jadi kita bisa melilit nungguin berjam-jam. Ya. Tapi kalau ibu yang pakai, bapak ibu pakai yang lebih mahal paketnya, Ustaz mau dong yang paketnya yang nyaman, bisa. Nanti saya kasih kunci, kuncinya pakai kayak kartu. Jadi ibu masuk ke pintu untuk ke kamar mandi toilet, tempelin kartu doang. Kalau itu paketnya 600 sampai 800 juta. Ya, jadi itu nikmatnya. Dan makan bapak ibu, kloset bapak ibu, tempat toiletnya itu tidak bercampur dengan jemaah, sendiri-sendiri, karena ada kartunya gitu. Ya, itu yang paling disenangi. Ya, nah proyek dari jemaah haji untuk di Mina. Nanti insya Allah akan dibongkar tenda semuanya. Jadi nggak pakai tenda di Mina. Jadi dibikin kayak bertingkat gitu, kayak gedung. Jadi tempat tidurnya itu bisa ranjangnya bisa 8 ranjang ke atas.
Jadi mereka ada jalurnya masing-masing. Lo di lantai berapa gitu. Kenapa? Karena daya tampung Mina tidak bisa menampung kebanyakan orang. Ya, tahun kapan Ustaz? 2030. Baru kita rasain nanti bertingkat. Jadi bukan tenda lagi, dibongkar semua tendanya. Tenda itu yang tahan api dibangun pada tahun 2000. Dulu gak kayak gitu. Baru tahun 2000 itu dibikin kayak gitu. Nah, nanti 2030 tendanya udah gak ada lagi. Pembangunan sudah mulai dilaksanakan tahun ini sampai ke depan. 2030 baru digunain oleh jemaah haji. 6 tahun lagi. Ya, 6 tahun lagi yang mau berangkat bisa ngerasain pergantiannya itu. Ya, alhamdulillah wa syukurillah, banyak sekali pengalaman yang kami rasakan pada saat di Mina. Tahun yang sekarang, karena tendanya di Mina itu cukup jauh dengan tempat lemparan haji reguler, maka kita persiapkan untuk pulang ke hotel kita. Lebih dekat ke hotel daripada ke tenda. Jadi akhirnya yang muda-muda saya suruh untuk mereka pulang ke hotel daripada balik ke tenda. Indonesia kan ditaruhnya kayak orang Afrika, tenda-tendanya jauh-jauh, ya 6 kilo, 7 kilo, udah pulang berapa puluh kilo, kasihan. Ya, jadi pulang ke hotel berapa kilo Ustaz? Cuma 3 kilo. Jadi mendingan pulang daripada 2 kali. Nah, kecuali yang tua-tua yang uzur-uzur, mereka diem di tenda. Dan yang lemparin saya semua, saya yang lemparin yang tua-tua. Jadi mereka cuma tidur ke toilet, makan, tidur ke toilet, makan, untuk mabit di Mina selama 3 malam 4 hari. Tapi inian saya modal juga. Karena lemparinnya berpuluh-puluh orang. Saya kemarin di 10 orang saya lemparin. Ya. Nah, kalau haji khusus kemarin tendanya cuma 200 meter. Ini dekat banget. Makanya 10 kali nggak berasa gantiin orang. Kenapa Bang? Jalannya bentaran 200 meter sampai tempat lemparan. Nah itu kalau kita ikut di haji khusus, itu masalahnya, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang luar biasa. Jadi apa yang kita rasakan itu semua kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya makin lama makin bagus. Saya kemarin pergi haji yang ke-27 kali. Alhamdulillah, ya. Jadi alhamdulillah wa syukurillah. Jadi udah banyak. Jadi yang dari yang susah, daripada yang begitu perjuangannya berat, sampai kemarin yang paling nikmat. Gitu loh. Jadi pengaturan haji reguler, haji khusus pun itu teratur, lebih teratur. Karena juga di samping visa-visa ziarah mereka takep-takepin, jadinya itu yang bikin ricuh, bikin macet, bikin kacau. Makanya kenapa banyak mereka ke tenda-tenda, padahal dia nggak mesen tenda. Akhirnya yang pada mesen tenda pada keluar nggak bisa tertampung. Jadi bagus banget, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah tadi yang keberapa itu saya lupa. 3. Keempat sekarang. Haji mabrur sebagai amalan terbaik setelah jihad. Jadi ibu bapak kepengen banget haji mabrur karena amalannya itu paling terbaik setelah jihad. Kita kan jihad sekarang susah. Mau lawan Israel kita jauh. Maraninnya aja jauh ke Israel. Kecuali kita di Jordania, berbatasan dengan darat dengan Israel. Ya, kemarin bulan Maret saya ke Israel sepi. Karena kenapa? Pada takut rudalnya terbang ke atas. Jadi sepi. Masjid Aqsa juga sepi.
dikit yang pergi karena ketakutan. Nah, saya mah bismillah aja lillahi ta'ala. Ya. Dan penjagaan di Palestina yang diduduki oleh Israel itu patroli terus polisi-polisi Israelnya. Jadi saya instruksikan jemaah dalam hotel aja, gak usah keluyuran. Jadi gak seperti kita di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, gerayangan. Ya, kalau di sana Aqsa takut, karena kenapa? Takut ditangkap kita. Tangkap bermasalah, bisa dipenjara. Mendingan kita di hotel. Jadi habis sholat Isya pulang saya ke hotel. Nah, buka lagi jam berapa Ustaz? Jam 3 dibuka. Karena yang buka kuncinya itu adalah polisi Israel. Padahal masjidnya masjid Islam. Yang jaga sampai satpamnya orang Israel. Jadi saya bilang sama ibu-ibu, bapak, gak usah ucapin salam, assalamualaikum, karena dia adalah polisi Zionis Israel. Meskipun dia jagain komplek Masjid Al-Aqsa. Udah diam aja, gak usah banyak bicara, gak usah banyak ketawa-ketawa, langsung aja ke masjid, keluar masuk begitu. Kalau dia curigain, dia akan panggil. Nah itu karena kenapa? Mau kejam, dia kekejamannya udah ketahuan dari dulu. Dan kita paling anti banget waktu saat di Hebron, karena di Hebron sudah diduduki oleh Israel. Ada masjid namanya Masjid Ibrahim Al-Khalili, ada makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua rumah-rumah Israel sudah terusir. Arab, Palestina keusir semua. Yang menduduki adalah Israel. Jadi cuma anak-anak kecil saja, anak-anak yang berlari-larian menunggu belas kasih para peziarah yang datang. Jadi karena kasihan, kita bagi-bagiin dolar-dolar kecil-kecil, $5 untuk mereka pegang jajan. Kenapa Ustaz? Anaknya cakep-cakep banget. Mak bapaknya gak ada, karena udah terusir di kota Hebron. Jadi saya bilang, kita ke Masjid Ibrahim Al-Khalili sebentar doang, habis sholat sunat, kemudian diterangin tentang sejarahnya sebentar. Kemudian yang mau bersedekah boleh silahkan bersedekah. Kemudian yang mau ngasih marbot cleaning service di Masjid Ibrahim boleh silahkan, Bapak Ibu bersedekah aja silahkan. Kemudian kita langsung keluar menuju bis, langsung hibrid keluar dari kawasan Hebron karena takut khawatir terjadi perpecahan. Itu bulan Maret kemarin, ya. Dan di Laut Mati di kawasan sisi Israel tidak ada yang berendam kecuali Ustadz tua yang berendam. Ya. Nah, kenapa? Karena ibu bapaknya pada takut. Khawatir di atasnya ada rudal, dia mereka takut. Jadi sebentar doang, ya. Nah, kemudian langsung kita menuju ke perbatasan Mesir. Jadi memang itulah kawasan yang sangat krusial. Kita nggak bisa menebak terjadi kedamaian atau terjadi kerusuhan. Kemudian Bapak sekalian, yang kelima adalah haji dan umroh itu menghapus kefakiran dan dosa. Jadi haji umroh itu menghapus kefakiran dan dosa. Hilang itu semua. Kemudian yang keenam, haji itu sebagai jihad yang paling terbaik. Kenapa demikian? Pernah Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, apa yang kami lakukan? Kami ini seorang wanita. Orang yang berjihad perang itu kebanyakan laki. Ya, bagaimana kalau perempuan nggak mungkin ikut perang? Kata Rasulullah, lakukanlah haji ataupun umroh, sama dapat pahala jihad fisabilillah. Alhamdulillah. Maka ibu bapak nggak kecil hati, biar ibu-ibu juga bisa, biar nenek-nenek juga bisa berjihad, pergi haji pergi umroh berjihad. Ya, nyampe Ustaz, nyampe asal punya paspor, ya.
Sekarang katanya pergi umroh harus meningitis. Dulu kemarin dihapus, sekarang wajib meningitis 14 hari sebelum take off. Ini nggak boleh. Kemarin diprein, sekarang diharuskan 14 hari sebelum berangkat. Insya Allah rombongan kita Safia akan berangkat tanggal 20 Agustus besok. 20 Agustus berarti tinggal menunggu hari. Insya Allah saya akan berangkat, mudah-mudahan panggilan lagi. Kemudian balik tanggal 30 Agustus. Jadi program 9 hari. Mau ngikut Ustaz? Boleh, saya tunggu sampai tanggal 10 ini. Biayanya 32 juta doang. Ya, nggak bawa duit lagi Ustaz, nggak apa-apa, udah dijamin makan 3 kali udah, bisnya udah ada, hotelnya udah ada. Duitnya belum ada. Duitnya. Nah, itu yang penting punya paspor, suntik dia di situ di rumah sakit Persahabatan, cepet suntik udah selesai, tanggal 20 jam. Kemudian ada program lagi tanggal 16 September, tapi ini pakai Turki. Jadi pakai Turki dan pakai Eropa, Balkan. Jadi nanti itu selama 2 minggu. Saya jalan tanggal 16 September, balik tanggal Oktober. Ya, itu. Kemudian bulan November, Ibu Bapak ada program kita berziarah ke makam Imam Bukhari yang ada di negara Uzbekistan. Ya, nah berapa duit Ustaz? 35 juta. Cuman doang. Naik pesawat Uzbekistan Airlines langsung dari Jakarta menuju Tashkent, ibu kota Uzbek. 8 jam Bu, beda sejam ke Jeddah. Jeddah 9 jam dari Jakarta. Kalau ke Uzbek, Tashkent cuma 8 jam. Nanti dari Tashkent, ibu bapak menginap 2 malam ke sana. Kemudian kita naik kereta api cepat menuju kota Samarkand. Samarkand itu kota besar, ada kota kecilnya, kampungnya nama Kampung Bukhara. Kampung Bukhari itu tempat Imam Bukhari dimakamkan. Bukhari itu adalah perawi hadis yang bawa hadis-hadis sahih. Jadi kita bisa ziarah ke sana. Makan udah terjamin, naik kereta api cepat, hotel bintang 5, bintang 4. Ya nggak? Duduk manis doang. Ya nggak? Nikmat Ustaz? Nikmat. Cuma 8 hari. Lebih cepat daripada umroh. Ya. Jadi memang itu ya direncanakan. Bulan Desember nanti akhir tahun kita akan umroh kembali lagi, program ada umroh lagi. Tinggal Bapak Ibu pilih bertahun baru Masehi di kota Mekah. Jadi di musim dingin di bulan Desember. Kemarin kan panas. Nah nanti Desember dingin. Cuma dia mahal karena dia high season. Lagi orang libur, tiket juga naik, hotel juga naik. Jadi paket untuk akhir tahun itu sekitar 45 juta. Ya. Enak Ustaz, enak dingin-dingin. Jadi kita pakai baju anget. Ya. Nanti juga waktu kita ke Uzbekistan harus pakai baju anget juga karena dia turun salju lebat. Dan 90% Muslim. Bahasanya apa Ustaz? Bahasa Uzbek. Ya, bahasa Uzbek. Nah, jadi itu Uzbek itu adalah bagian dari dulunya adalah Uni Soviet. Boleh Ustaz lihat sana? Boleh kita lihat ada makam Imam Bukhari. Jadi kita bisa ziarah ke sana, bisa lihat, dan banyak museum-museum yang menjadi wujud dari UNESCO. Jadi bentuknya adalah perlindungan yang dibuat oleh UNESCO karena itu adalah peninggalan masa lalu. Itu bisa Bapak Ibu lihat nanti di Uzbekistan. Jangan Bukit Duri mulu yang dilihat. Bukit Duri lagi. Kampung Melayu lagi. Ya.
Bosan deh Ustaz mau pergi, ya udah, tinggal datang ke Bu Mimin janjian Bu Mimin. Gampang lah, ya, Insya Allah. Dan kemudian untuk haji kita lebih maju. Berangkatnya itu nanti di bulan Mei dan Juni, udah pemberangkatan. Karena pelunasannya juga dimajukan lagi. Syukur-syukur tahun ini sudah selesai. Jadi tahun 2025 yang berangkat itu harus selesai pelunasan di Desember 2024. Nah ini ibu dan bapak yang mau berangkat siap-siap akan berangkat, baik itu reguler maupun haji khusus. Nah tahun yang lalu itu kita ada kebagian porsi tambahan 20.000 dari pemerintah Arab Saudi. Nah kebanyakan yang standby itu adalah haji khusus. Karena haji khusus itu memang sangat simpel untuk pelaksanaannya. Kalau reguler kan ribet, hotelnya susah, kemudian pesawatnya harus charter. Makanya haji khusus itu dapat tambahan kemarin banyak. Dan dilalahnya mereka yang baru juga daftar bulan Desember udah bisa jalan haji tahun yang sekarang. Karena untuk mengisi kekosongan 20.000 kuota haji. Jadi itu yang luar biasa. Nah sekarang permasalahannya apa Ustaz? Sekarang ditarik ke Komisi 8 di DPR, akhirnya menjadi runyam masalah. Kenapa Pak? Karena namanya porsi itu seharusnya nggak usah diduitin, ini diduitin, itu yang jadi masalah. Ya? Dan yang paling ready adalah haji khusus. Kalau dikasih reguler nggak mungkin, karena nggak bisa mendadak dia untuk sewa rumah. Mau nggak mau ke haji khusus, harusnya dilempar ke haji khusus, nggak usah diduitin, langsung aja dikasih ke semua travel, langsung beres selesai. Ini masalahnya diduitin, akhirnya bermasalah. Sekarang ramai di DPR, kita nggak tahu lah, ya. Makanya kalau bisa, mudah-mudahan bisa selesai urusan. Siapapun yang mau berangkat, yang penting semua jemaah Indonesia bisa berangkat. Ya, karena memang haji itu panggilan. Kalau nggak ada panggilan, nggak bisa. Biar kita duitnya banyak, juga kalau belum panggilan nggak bisa. Apalagi yang nggak punya duit. Gimana mau panggilan? Gelap. Tapi kalau ada duitnya Ustaz, ya udah jalan mau apapun. Ya, itu yang paling bisa. Jadi ibu dan bapak sekalian, luar biasa, insya Allah. Mudah-mudahan, insya Allah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah kita bisa berangkat pergi haji dan umrah. Ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama Bapak dan Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, kelancaran, dan diberikan afiat, diberikan ilmu yang manfaat, dan insya Allah kita semua diberikan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa zika wa li azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tadalli dzalika ahada. Allahumma ya muyassir kulla asir wa taysir asir alika yasir. Ya man la yahtaj ila bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kasir, hajatuna ilaika kasir, hajatuna ilaika kasir, wa anta alu bihaq wa basir. Allahumma balighna ila baitikal haram, Allahumma balighna ila baitikal haram, Allahumma balighna ila baitikal haram wa ziyarat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang hadir. Terima kasih baruan Allah yang akan membalas kebaikan Bapak Ibu semua, dan semua yang hadir di sini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairal jazaa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.